Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik mahasiswa semua? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, berhubung keadaan kita saat ini tidak bisa bertatap muka, jadi untuk sementara waktu kita lakukan perkuliahan melalui kuliah online atau daring. Mari kita melanjutkan perkuliahan ikhtiologi. Ya, pada kesempatan kuliah ikhtiologi kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang sistem pernapasan atau sistem respiratoris atau sistem respirasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang sistem otot ikan. Jadi, setiap makhluk hidup memerlukan udara untuk bernafas. Udara tersebut masuk ke dalam tubuh melalui proses. Proses ini disebut dengan respirasi. Respirasi adalah proses perombakan bahan makanan dengan menggunakan oksigen sehingga memperoleh energi dan gas buangan yaitu CO2. Jadi, ikan merupakan salah satu hewan yang memiliki sistem pernapasan berbeda dengan makhluk yang lain. Dibandingkan dengan manusia, ikan mempunyai pernapasan yang berbeda dengan makhluk yang lain. Contohnya adalah hewan-hewan lain. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, adik-adik mahasiswa, sistem pernapasan itu fungsinya adalah mengambil O2 dari lingkungan. Jadi O2 itu diambil di lingkungan, kalau pada ikan adalah diambil oksigennya dalam air. Penggunaan O2 oleh sel dan membuang CO2 keluar tubuh. Jadi O2 yang diperoleh oleh pernapasan ikan adalah untuk sistem metabolisme untuk menghasilkan energi. Jadi macam-macam pernapasan, ada pernapasan luar, input O2 dan keluarnya adalah C2. Sedangkan pernapasan dalam adalah intraseluler yang untuk metabolisme sel. Oke, jadi paham ya? Fungsinya mengambil O2 dari lingkungan dan penggunaan O2 oleh sel dan membuang CO2 atau karbon dioksida keluar tubuh. Jelas, itu sangat spesifik ya. Jadi respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida sehingga penggunaan energi di dalam tubuh. Jadi, pada ikan diambil oksigennya adalah di dalam air, sehingga berbeda dengan manusia. Manusia itu bernafas menghirup oksigennya itu di dalam udara bebas. Dan dibuang ke dalam lingkungan. Tapi di sini berbeda. Pada pada ikan itu oksigennya ada di dalam air. Jadi dalam air hangat ikan membutuhkan lebih banyak oksigen. Jadi artinya bahwa semakin panasnya suhu air, maka semakin banyak ikan itu membutuhkan oksigen. Kenapa? Karena dia melakukan metabolisme yang lebih cepat. Oke, kita lanjut lagi. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang berbentuk lembar-lembar tipis berwarna merah, muda atau selalu lembab. Ya, jadi bagian terluar dari insang berhubungan dengan air. Jadi bagian luar dari insang berhubungan dengan air, sedangkan bagian dalam berhubungan erat dengan kapiler-kapiler darah. Nanti kita lihat ya. Jadi itu adalah insang. Ini bentuk insang seperti ini strukturnya. Tiap lembaran insang terdiri dari sepasang filamen dan setiap filamen mengandung banyak lapis tipis ya, atau disebut dengan lamela. Oke, coba kita lihat lebih spesifiknya. Pada filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler sehingga memungkinkan O2 berdifusi masuk dan CO2 berdifusi untuk keluar. Insang adalah bagian utama dari pertukaran gas yang terjadi di semua ikan. Insang terdiri dari tulang keras atau arkus, bisa tulang rawan dan sebagainya melekat filamen insang. Oke, ini disebut dengan arkus insang ya. Yang lekukan ini tulang ya, bisa tulang rawan atau tulang kokoh ya, disebut dengan arkus insang. Dan tempat menempelnya filamen insang. Jadi filamen insang itu adalah lembaran-lembaran di antara insang ya. Jadi
oksigen atau air masuk melalui filamen, dia ada lamela-lamela tipis. Oke, kita lanjut lagi gambar berikutnya. Nah, banyak lamela menonjol dari kedua sisi setiap filamen. Nah, jadi jelas, ini filamen, yang warna merah ini filamen, ya, sedangkan yang di samping ini adalah lamela, ya, merupakan bagian utama dari pertukaran gas. Jadi air masuk di antara celah-celah lamela ini. Jadi air masuk, sehingga air yang masuk itu yang banyak mengandung O2, dia akan diserap ke dalam eh, ke dalam kapila-kapila darah di lamela dan dibawa ke organ jantung. Oke, dari sini terjadinya pertukaran O2, O2 masuk melalui lamela dan CO2 keluar juga dari lamela. Oke, secara mikroskopis struktur insang menunjukkan filamen insang dan lamela sel darah merah yang jelas. Jadi jelas bahwa coba adik-adik mahasiswa, yang besar ini disebut dengan filamen insang, sedangkan ini adalah lamelanya. Lamela ini, nah ini ada sel-sel darah merah jelas ya. Dia oksigennya masuk melalui celah-celah ini, diserap dibawa oleh sel-sel darah merah menuju ke jantung. Oke ya, jelas ya gambarnya ini ya. Itu disebut dengan lamela. Oke, kita lanjut. Bagaimana ikan bisa menyerap 80-90 air dari O2 yang tersedia di air? Kalau ikan itu dia melakukan difusi singkat di bagian insang. Area permukaan yang besar untuk difusi di bagian insang. Jadi dia mempunyai lapang yang besar. Jadi mempunyai lekukan yang besar, sehingga oksigen yang dibutuhkan juga lebih bisa banyak gitu ya. Pertukaran gas di bagian insang, volume air yang besar yang melewati insang. Jadi mekanisme pernapasan pada ikan diatur oleh mulut dan tutup insang. Pada waktu tutup insang mengembang, membran basto-3, yaitu adalah di bagian tutup insang, menempel rapat pada tubuh sehingga masuk ke dalam mulut. Sebaliknya, jika mulut ditutup, tutup insang mengepis. Rongga faring menyempit dan membran blastogea melonggar sehingga air keluar melalui celah dari tutup insang. Air dan oksigen yang larut di dalamnya membasahi filamen insang, penuh kapiler darah, dan karbon dioksida ikut keluar dari tubuh bersama air melalui celah tutup insang. Ikan juga mempunyai gelembung renang yang berfungsi untuk menyimpan oksigen, membantu gerakan ikan naik turun. Oke, kita lanjut lagi. Proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida oleh organisme untuk menghasilkan energi sebagai aktivitas hidup. Alat pada ikan ada insang terdapat pada sisi kanan dan kiri kepala, terdapat 4-5 buah tutup operculum atau celah insang. Ada dengan paru-paru ya. Misalkan ada ikan yang bernafas dengan paru-paru, misalkan Australian lungfish ya, African lungfish ya. Itu yang masih bernafas dengan paru-paru. Pada stadium larva, insang belum sempurna, belum berfungsi kantong telur atau insang jadi luar. Artinya pada stadium larva, insang belum sempurna. Jadi belum berfungsi sebagai sistem respirasi. Jadi yang berfungsi adalah kantong telur atau insang luar. Jadi itu disebut dengan kantong kuning telur sebagai penyerapan dari insang luar. Oke, kita lanjut lagi lebih spesifik. Insang terdiri dari 4 lembar sampai 5 lembar insang. Masing-masing lembar insang terdapat 1 filamen insang, 2 terdapat lengkung insang, 3 terdapat tapis insang. Filamen insang berperan dalam mengikat oksigen terlarut sehingga terdapat kapila-kapila darah. Filamen insang menempel pada lengkung insang. Lengkung insang terdapat saluran darah, arteri aferen dan eferen, sehingga darah dapat keluar masuk. Tapis insang terletak paling atas berhubungan dengan kebiasaan pakan. Ya, jadi pemakan plankton tapisnya atau ya tapis rapat ukurannya panjang untuk penyaring makanan. Jadi ada tapis yang disebut dengan raker insang ya. Jadi kalau pada ikan pemakan plankton, rakernya itu rapat dan ukurannya panjang untuk penyaring makanan. Sedangkan karnivora, raker insang atau tapis jarang-jarang dan ukurannya pendek. Jelas ya dari segi ikan itu cara makan. Oke, kita lanjut lagi. Ikan bertulang sejati
insangnya ditutupi oleh operkulum. Bagian operkulum ya terdiri dari bagian operkulum terdiri dari operkulum, suboperkulum, interoperkulum dan preoperkulum. Pada ikan bertulang rawan, insang tidak adanya operkulum, tetapi berapa dalam rongga berhubungan dengan lengkung luar melalui celah insang yang berjumlah 5 sampai 7 buah. Pada ikan bertulang rawan, contohnya pada ikan hiu, tidak ada operkulum tetapi berada dalam rongga dan berhubungan lengkungan luar melalui celah insang. Dia hanya punya celah insang. Contoh alat pernapasan tambahan adalah labirin. Apa itu labirin? Labirin adalah lipatan membran seperti bunga mawar yang merupakan derivat lengkung insang. Contohnya adalah gurami, betok, dan tambakan. Contoh organ arborescen bentuk seperti bunga karang, contohnya adalah lele. Jadi organ arborescen ya. Ada lagi juga di vertikula, lipatan permukaan rongga dalam pada mulut, ruang faring, dan contohnya adalah gabus. Dinding dalam operkulum misalkan adalah glodok, blodok, itu adalah ada dinding dalam operkulum. Oke, contoh alat pernapasan tambahan yang ada di berikutnya pada gambar yang akan saya tunjukkan sebentar lagi. Oke. Modifikasi filamen insang. Jadi ada absorben ya. Jadi pada ikan lele, dan ada labirin ya. Dan ada juga contohnya adalah diverticula anterior ya. Jadi ada alat-alat alat-alat tambahan untuk insang. Okey. Ini bentuk alat tambahan pada pernapasan ikan. Ada labirin, ada organ absorben, dan ada diverticula. Okey, selanjutnya kita akan bahas tentang gelembung renang. Gelembung renang pada ikan itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan, tempat suara ya. Jadi penyimpanan udara juga dia pada gelembung renang. Jadi udara itu masuk ke dalam gelembung renang. Jadi disebut dengan penyimpanan sementara gelembung renang. Jadi fungsinya adalah untuk ikan itu naik dan turun. Itu untuk pada ikan-ikan yang mempunyai gelembung renang yang sangat besar. Oke ya, semoga adik-adik mengerti di bagian gelembung renang. Disebut dengan sakus pneumatikus ya, sakus pneumatikus. Oke, itu contohnya. Atau gas gland glass ya. Oke, kita lihat berikutnya. Oke, adik-adik, coba kita pelajari lebih mendalam lagi proses pernapasan pada ikan. Bagaimana ikan itu bernapas? Pertama, cara membuka dan menutup mulut secara bergantian dengan membuka dan menutup insang. Mulut membuka, air masuk ke dalam rongga mulut, sedangkan tutup insang menutup. Oke, jelas ya. Oksigen yang terlalu dalam air masuk berdifusi ke dalam pembuluh udara kapiler yang terdapat di dalam insang melalui lamela ya, insang. Waktu menutup ya, tutup insang membuka dan air rongga mulut keluar melalui insang. Bersamaan dengan keluarnya air melalui insang, karbon dioksida juga dikeluarkan. Pertukaran oksigen dan karbohidrat terjadi pada lembaran insang atau filamen insang dan lamela insang. Oke, kita coba pelajari perbedaan ekspirasi dan inspirasi. Pertama, mulut terbuka, ya. Mulut terbuka, ya. Operkulum jadi tertutup, ya. Air masuk, yang warna merah itu air masuk, sehingga di saat mulut terbuka, air masuk, terjadinya penyaringan di dalam bagian dari operkulum, ya. Di bagian operkulum, bagian insang, sehingga bagian faringnya tertutup, ya. Close opercular valve, ya. Jadi tertutup. Jadi air jelas dia masuk ke dalam insang langsung. Setelah dia bagian ekspirasi, mulut tertutup, ya. Jadi open opercular valve. Jadi terbukanya bagian dari operkular. Jadi air yang tersaring tadi yang warna merah oksigen masuk, sehingga yang keluar itu adalah CO2
ya, warna biru ya. Jadi itu jelas, itu proses pernapasan dari insang. Beda ya, kalau pada manusia itu adalah paru-paru. Oke, kita lanjut lagi tentang sistem sirkulasi di mana lebih tiga dimensi, gambar tiga dimensi filamen ya, filamen insang, air masuk ya di celah-celah filamen insang disaring oleh lamela ya. Jadi ada uh, oksigen ya, kapiler-kapiler itu akan keluar dan oksigen akan masuk seperti itu. Dia akan masuk dan akan ada yang keluar. Jelas, itu air masuk ya disaring. Habis itu karena operkulumnya tertutup, makanya airnya masuk ke dalam insang. Oke, kita lihat lebih spesifik lagi. Itu air yang masuk ke dalam filamen ya. Jadi ada darah yang mengandung CO2 dan ada darah yang mengandung O2. Jadi jelas bahwa darah itu akan masuk ke bagian blood yang mengandung pembuluh darah yang mengandung oksigen dan ada pembuluh darah yang mengandung CO2 ya. Itu bagian lamela. Oke. Semoga adik-adik paham ya gambar ini ya. Ini adalah proses sirkulasi air masuk dan bagian dan dibantu oleh ventilasi operkulum. Oke. Kita akan lihat secara sekilas pernapasan ikan. Insang dalam interna disebut dengan interna branchial ya. Jenis ikan adalah bertulang keras ya. Kalau arus pernapasan air masuk ke rongga mulut menutup. Air ditekan ke dalam bantuan otot-otot pada bukel, kaviti paring, menuju ke insang untuk diserap O2 oleh filamen branchial dan kemudian dibuang keluar. Oke, selanjutnya sistem bertulang keras. Memiliki operkulum jelas. Jadi pada ujung posterior terdapat lembaran selaput disebut membran branchial merekatkan operkulum dengan kulit. Setelah mengambil oksigen oleh insang, air akan keluar melalui lubang di ujung operkulum. Bagian insang ada raker yang disebut tapis ya, ada arcus branchial, terdapat arteria efferent ya, efferent branchial keluarnya insang, dan arteri efferent branchial masuknya ke insang. Filamen branchial sebagai organ respirasi, septum branchial pendek di antara filamen branchial. Oke, sistem pernapasan pada ikan bertulang keras. Jelas ada giraker, itu tapis insang. Kalau pada ikan-ikan pemakan plankton itu gilnya lebih rapat ya dan panjang. Kalau yang pemakan omnivora dia lebih pendek dan lebih jarang seperti itu. Oke, ini ada insang eksternal ya, insang eksternal. Jadi insang eksternal, kalau ini yang sampingnya ada insang internal dalam tubuh. Oke. Kalau kita ambil sehelai dari bagian insang, ada septum, ada hemibranchie ya, tipe-tipe insang ya. Ada insang yang memang ada girakernya pendek, dan memang yang tidak adanya giraker. Itu tipe-tipe insang. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Kalau sistem pernapasan pada ikan bertulang rawan tidak memiliki operkulum, ada celah di samping lateral kepala, keluarnya air dari rongga mulut setelah respirasi. Septum branchialisnya panjang. Ya, jadi dia tidak punya operkulum pada ikan. Oke, coba kita lihat ini ada celah-celah insang, Geikamber, celah insang ya. Jadi ada sistem branchialnya yang memang sangat spesifik pada ikan-ikan bertulang rawan. Oke, coba kita lihat satu persatu. Jadi, perbandingan sistem pernapasan tulang keras dengan tulang rawan, yang di sampingnya, ya, dia tidak punya operkulum, ya. Sedangkan ini punya operkulum, air masuk, air keluar, ya kan? Air masuk, air tutup, keluar, ya. Sedangkan kalau pada ini air masuk, ya dia tetap dia keluar beringan. Jadi, kalau pada insang perbandingan pernapasannya adalah dia tidak ada penutup di bagian operkulumnya. Oke. Jadi kalau dikatakan perbandingannya adalah operkulumnya yang tidak ada.
tapi intervensial septumnya ada. Jadi itu jelas. Jadi opercular chambernya, ruang chambernya diserap, tetapi dia tidak ada menutup, dia langsung oral valve atau orang pintu mulut juga tidak terlihat dengan jelas pada respirasi tulang rawan. Unlike land animals, Oke, almost all fish adik-adik breathe or mahasiswa, get their ini oxygen from video water. Instead of using lungs, fish respirasi breathe with organs called pada ikan. gills. Nanti Most di fish akhir have pilihan 4 silahkan pairs of kalian gills ambil. enclosed in a gill chamber on each side of the head. On the outside of the body, a flap of bone called a gill cover protects the gills of bony fish. To get oxygen, fish gulp water through the mouth and pump it over the gills. In many fish, the breathing process begins when the gill covers close and the mouth opens. The walls of the mouth then move inward. The mouth partially closes and the gill covers open. This action forces the water from the mouth into the gill chambers. The inside of each gill consists of fleshy, thread-like filaments. Water from the mouth passes over the filaments. The filaments are closely spaced along a gill arch in 2 rows. Each filament has many tiny extensions called lamellae. Blood flowing through the lamella takes oxygen from the water and releases carbon dioxide into the water. After the fish receives its oxygen, the water passes out through the gill openings and the breathing process begins again. Oke, cukup sekian video yang saya berikan untuk adik-adik mahasiswa. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.